Halo teman-teman, selamat datang di channel kami Dr. Suci Nasir. Kembali lagi dengan saya Dr. Suci Ariyanti. Teman-teman, di sini kita akan memasuki part ketiga tentang penyakit kuning pada bayi. Di part pertama saya sudah menjelaskan apa-apa saja penyebab dari penyakit kuning, mulai dari yang masih normal sampai yang berupa penyakit. Di part kedua saya sudah menjelaskan bagaimana kita mengenal tanda yang di sini masih bisa ditoleransi nih penyakit kuningnya, atau ini udah ada tanda bahaya nih pada penyakit kuningnya. Nah, di antara penyebab-penyebab tadi masih ada loh yang bisa kita lakukan di rumah untuk mengatasi kuning, yaitu salah satunya adalah kuning yang disebabkan karena gangguan ASI. Seperti apa? Penasaran? Ya, ikuti. Sebelumnya teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya. Dan tolong dukung channel kami ya dengan like, share, komen, dan subscribe. Seperti di part sebelumnya yang saya bilang, penyakit kuning pada bayi itu disebabkan karena kadar bilirubin yang berlebihan. Bahaya nggak sih? Bahaya. Kenapa? Bilirubin yang terlalu banyak itu dia bisa melewati masuk ke otak. Dia bisa merusak sel otak si bayi, jadi dia akan mengganggu perkembangan si bayi. Kalau dalam jangka waktu lama tidak juga diatasi, kadarnya semakin tinggi, kerusakan sel otak semakin banyak, bisa menyebabkan kematian pada bayi. Bahaya kan? Dapatnya susah, ya sakit, nggak diatasi, meninggal. Nauzubillah min dzalik ya. Dan juga kalau misalnya kadar bilirubinnya itu tinggi di hati, penumpukannya banyak di hati, itu bisa menyebabkan kerusakan pada sel hati. Bisa mengalami gangguan fungsi hati lah si bayi tersebut. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah gangguan dari ASI. Di sini ada dua macam efek ASI pada bayi yang menyebabkan kuning. Yang pertama kita kenal dengan breastfeeding jaundice. Jadi karena si bayi itu kurang minum ASI, dia jadi kuning. Biasanya ini timbul pada hari kedua sampai hari ketiga dari kelahiran si bayi. Kenapa? Karena memang normalnya kadang si ibu itu hari pertama ASINya masih sedikit. Jadi yang didapat si bayi itu masih sedikit ASINya. Makanya bayinya itu bisa jadi kuning. Yang kedua, itu dikenal dengan sebutan breast milk jaundice. Jadi, yang bermasalah di sini ASINya udah dikasih nih, udah adekuat, dia udah mimiknya banyak, tapi kok kuning. Ini biasanya timbul pada hari keempat sampai hari ketujuh dari sesudah kelahiran si bayi. Ini bisa timbul karena ada zat tertentu yang dikeluarkan dari ASI si ibu, sehingga karena zat itu proses mencerna bilirubinnya jadi terganggu, justru kadar bilirubin di bayi itu akan meningkat. Terjadilah kuning pada bayi. Kalau untuk yang bermasalah breastfeeding jaundice, yaitu kuning karena kurang asupan, yang pertama, posisi dan perlekatan si bayi itu selama menyusui harus benar. Kalau kita lihat ngisap nih, tapi nggak benar cara posisi perlekatannya, itu justru banyak udara yang masuk. Jadi dia kenyang karena kembung, bukan ASI yang masuk. Bayi yang baru lahir itu penting banget untuk kita berikan kolostrum. Kolostrum itu adalah ASI yang pertama kali yang diproduksi oleh si ibu. Jadi warnanya itu agak kekuningan dan ini tinggi banget
sel-sel kekebalan tubuh, bagus banget untuk perkembangan si bayi. Dan fungsinya di sini dengan meminum kolostrum, si bayi itu akan mudah untuk mencerna bilirubin dan mengeluarkan mekonium. Mekonium itu adalah BAB-nya, BAB si bayi, yang awal-awal itu BAB-nya ini banyak mengandung bilirubin. Jadi kalau nggak dapat kolostrum, itu bilirubinnya bisa diserap lagi oleh tubuh, sehingga kadar bilirubin si bayi itu akan meningkat di tubuhnya, menyebabkan penyakit kuning. Yang keempat, bayinya harus sering-sering disusukan, minimal 8 kali sehari. Jadi setiap 2 jam gitu dibangunkan, bayinya disusukan. Kalau tidur ya harus dibangunkan. Kalau misalnya dibiarin tidur lama-lama, bayi itu lambungnya itu kecil. Jadi dia memang masuknya sedikit, kosongnya juga cepat. Kalau dibiarin lama, ntar dia kelaparan juga, proses mencerna bilirubin terganggu, menyebabkan kuning. Yang kelima, jangan kita kasih air putih, jangan dikasih air gula atau yang lainnya kepada si bayi sebelum selain ASI. Jadi misal nih kadang ASInya belum keluar, jadi kasih air putih, kasih air gula. Ini gak ada efeknya untuk mengurangi kuning. Malah dia akan mengurangi asupan ASI bagi si bayi. Jadi karena udah kenyang dengan itu, dia minum susunya malah jadi lebih sedikit minum ASI-nya. Yang keenam, kita bisa monitor kecukupan ASI si bayi. Jadi kita bisa tahu nih sudah disusukan, udah cukup belum dia mimiknya. Itu dari pertama lihat dari buang air kecilnya. Normalnya itu bayi dia buang air kecil sekitar 6-7 kali dalam sehari. Terus pantau dari buang air besarnya. Normalnya itu dia bisa 3-4 kali dalam sehari. Sedangkan nih kalau yang bermasalah, yang tipe ASI yang kedua, yaitu breast milk jaundice. Jadi ada zat tertentu, ada zat khusus nih pada ASI si ibu sehingga menyebabkan kuning pada bayi. Untuk yang ini sangat dianjurkan untuk konsultasi ke dokter ya, karena bisa nanti dites dulu, dipastikan apakah memang kuning karena itu. Kalau iya, biasa di stop dulu ASI-nya, mungkin diganti dengan susu formula untuk sementara waktu. Kalau misalnya kadar bilirubinnya lebih dari 20 mg per desiliter, bisa nanti dilakukan terapi sinar. Tentunya ini sesuai dari instruksi pemeriksaan konsultasi dari dokter spesialisnya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya semua video-videonya. Sehat-sehat untuk kita semua. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, kritik atau saran, silakan tulis di bawah ya. Jangan lupa teman-teman dukung channel kami dengan like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye teman-teman.